Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah minggu bersama dengan Gereja Paupukris Kota Wisata Cibubur, Minggu 22 November 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing dalam kebaktian kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami sadar bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang terbatas. Kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Baik itu Tuhan,
dosa melalui perkataan yang seringkali menyakiti hati sesama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, serta kelakuan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mendukakan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati, mengaku segala dosa dan memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menyucikan kami ya Tuhan, sehingga kami layak datang kepadamu. Kami layak memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kudus. Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kekudusan. Karena itu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan kami sekali lagi meyakini ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, pengampunan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi oleh karena anugerah-Nya yang begitu besar. Dia sudah mengampuni kita dan memberikan kita kepastian keselamatan. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya, menyembah Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Mari kita sungguh-sungguh dengan segenap hati mau mengagungkan nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemuliaan dan hormat, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
besar, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kasih. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan kami kepercayaan yang begitu indah, kepercayaan yang begitu agung untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga senantiasa melengkapi kami dengan firman-Mu, firman yang berotoritas, yang saat ini kami mau dengarkan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, kiranya juga menerangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat beribadah di rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah gereja yang menerima, gereja yang memberi. Itulah tema yang sudah diberikan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bagi kita hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ini sangat penting untuk mengingatkan tentang hakikat gereja dan juga tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Gereja adalah milik Allah dan berada dalam penggembalaannya. Mazmur 100 ayat 3 berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Ayat ini memberi penegasan
bahwa gereja ada karena kasih karunia Allah semata-mata. Dan keberadaannya di dalam dunia ini tentu memiliki tujuan, yakni untuk menjalankan misi Allah. Maka berdasarkan tema kita hari ini ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari yang akan saya sampaikan. Pertama, gereja yang menerima itu sama artinya gereja yang diberkati. Gereja pada hakikatnya adalah kumpulan orang-orang pilihan Allah yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang disebut dengan istilah Yunani eklesia. Sebagaimana Allah sudah memberkati Abraham, maka gereja yang juga disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani juga berhak menerima janji Allah. Demikian dinyatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Berkat rohani berupa kepastian kehidupan yang kekal telah Tuhan sediakan bagi semua orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Amin. Janji itu telah digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang juga kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 1, Yesus juga disebut sebagai anak Abraham. Orang-orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu dikuduskan, dibenarkan, dan diperlengkapi dengan segala kuasa. Ada kuasa Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Tetapi juga diberikan karunia-karunia rohani untuk bisa melayani. Dan selain itu tentu bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu juga pemeliharaan secara jasmani yang dapat kita nikmati tiap-tiap hari sehingga kita bisa hidup di dalam kesehatan fisik, dalam kesegaran, di dalam damai sejahtera. Dia menyediakan segala kebutuhan kita dan kita bersyukur untuk udara, ya itu yang harus disyukuri juga ya, oksigen, untuk makanan, minuman, untuk kesehatan, untuk segala fasilitas, untuk segala kebutuhan kita. Dia yang juga menyediakan. Jadi Mazmur 100 ayat 3 menyatakan sebab kita adalah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka sebagai gembala yang baik, Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Pemeliharaan dan penyertaan sang gembala yang baik itu sungguh sangat sempurna atas kehidupan kita. Dengan demikian, gereja mestinya dapat hidup di dalam segala ketenangan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, bahkan pemazmur dalam Mazmur 23 berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, di sana Tuhan senantiasa hadir, menyatakan pemeliharaan, menyatakan penyertaan bagi anak-anaknya, bagi domba gembalaannya. Maka terhadap semuanya ini seharusnya kita semakin bersyukur, semakin kita bergairah, bersungguh-sungguh untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan yang kedua, gereja yang memberi, itu sama artinya gereja yang menjadi berkat. Ketika Tuhan memberkati Abraham, di dalamnya juga ada pesan bahwa melalui Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Sehingga kita memang akrab ya dengan ungkapan diberkati untuk menjadi berkat. Saya kira kita semua pernah mendengar ungkapan itu, bahkan kita juga sudah sering mengucapkannya. Bahwa kehadiran gereja di dunia ini harus menjadi berkat bagi lingkungannya, bahkan bagi dunia secara global. Gereja tidak boleh berpusat pada dirinya sendiri atau sibuk untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab gereja sejatinya dipanggil untuk melayani,
Gereja dipanggil untuk bersaksi. Dan pelayanan gereja itu bersifat holistik. Artinya melayani baik secara rohani tetapi juga secara jasmani. Ataupun yang sering disebut sebagai pelayanan yang bersifat sosial. Jadi itu namanya pelayanan holistik, jasmani dan rohani. Jika kita memperhatikan Injil Matius 25 yang tadi sudah kita bacakan, maka di sana Yesus memberikan penegasan bahwa pelayanan sosial itu sangat penting sebagai perwujudan iman dan kasih kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah meyakini bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah. Lalu selanjutnya, jikalau kita membaca dalam Matius pasal 28, ayat 19 sampai 20, di sana ada amanat untuk pergi memberitakan Injil dalam rangka menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Kristus. Maka saudara-saudara, kedua hal ini menjadi tugas utama gereja yang sering disebut sebagai mandat budaya dan juga mandat Injil. Atau bisa disebut seperti tadi saya sudah sebutkan, pelayanan yang bersifat holistik. Dengan demikian gereja harus menjadi gereja yang suka berbagi. Gereja yang suka memberi. Sebab itu adalah amanat atau perintah Tuhan. Suatu amanat berarti harus dilakukan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa gereja harus memberi? Saudara-saudara, kepada siapa gereja harus memberi? Pertama, kepada sesama anggota tubuh Kristus yang menderita kekurangan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 17, saya bacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi tidak cukup dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lalu kepada siapa gereja harus memberi? Yang kedua, kepada anggota keluarga, seperti orang tua yang tidak berdaya, ataupun orang tua yang lemah, orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam Matius pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, kita bisa baca di sana disebutkan seperti ini. Matius pasal 15, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Dan ini memang merupakan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap orang tua dengan alasan memenuhi atau sedang melaksanakan hukum Taurat. Siapa lagi? Kepada siapa lagi gereja harus memberi? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 9, di sana kita juga melihat bahwa gereja bisa memberi kepada orang-orang yang melayani. Kepada orang-orang yang melayani atau mereka yang memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ayat 7 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 9. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian?
Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Lalu ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Maka orang-orang yang melayani, para pemberita Injil, ini menjadi sasaran pemberian dari gereja atau orang-orang percaya. Tetapi yang berikutnya, gereja bisa memberi kepada orang-orang lain yang berkekurangan, atau yang disebut sebagai orang-orang yang termarginal, yang dianggap hina, seperti orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, yang membutuhkan tumpangan, orang-orang yang telanjang, yang tidak berpakaian, yang sakit dan yang terpenjara, sebagaimana di dalam bacaan kita di dalam Matius pasal 25. Maka Yesus berkata bahwa barang siapa, ya di dalam ayat yang ke-40 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelaslah bahwa gereja yang memberi adalah gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi hendaklah kita memberi oleh karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Memberi dengan segala kerelaan. Memberi juga dengan sukacita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, apa akibat dari gereja yang suka memberi? Pertama, bahwa ketika gereja memiliki kesukaan memberi, maka Tuhan disenangkan. Sebagaimana di dalam ayat 40 tadi, Yesus berkata, jikalau kamu memberi kepada salah satu dari mereka yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita melayani, ketika kita memberi, kita melakukannya untuk Tuhan. Itu juga dikatakan dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Tapi yang kedua, apa yang merupakan dampak atau akibat gereja yang suka memberi? Gereja itu akan lebih hidup. Gereja itu akan lebih bergairah karena memiliki kecintaan atau kepedulian kepada orang lain. Gereja yang suka berbagi atau suka memberi menunjukkan bahwa gereja itu hidup dan menjadi gereja yang misioner. Ada ilustrasi yang sering kita dengarkan ya. Apa perbedaan antara laut atau danau Galilea dengan laut mati? Di laut mati tidak ada kehidupan karena hanya menerima saja, hanya menampung, tidak pernah menyalurkan. Sedangkan danau Galilea, di dalam danau Galilea ada kehidupan karena airnya mengalir ke sungai Yordan. Juga kita bisa ingat prinsip roti dan benih yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Bahwa Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Tetapi juga selain roti untuk dimakan, Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur. Jadi ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jadi jangan dua-duanya dimakan sehingga tidak ada yang ditabur gitu ya. Kalau roti dimakan, benih juga dimakan, nanti tidak ada yang bisa disalurkan dan tentu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semakin sering menabur, pasti Tuhan akan melipat gandakan sehingga semakin berlimpah dan tidak akan kekurangan. Amin, Bapak Ibu. Jadi percayalah, kalau kita suka memberi, maka tidak akan berkekurangan karena Tuhan akan memberikan perhatian. Itu juga satu prinsip yang pernah diterapkan oleh seorang pendeta John Wesley, seorang pendeta Metodis di Inggris. Dia memiliki kesukaan untuk memberi. Jadi semakin dia banyak memberi, semakin Tuhan limpahkan berkat-Nya sehingga dia hidup di dalam segala kecukupan bahkan kelimpahan dan semakin banyak yang bisa dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang susah.
Jadi gereja suka memberi, pasti akan semakin diberkati. Saya yakin itu. Kita juga bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka yang sudah diberkati Tuhan, mereka memberi. Bahkan mereka yang berada dalam kekurangan pun, ketika mereka memberi, maka Tuhan melihat itu dan mencukupkan apa yang diperlukan. Sekalipun mereka di dalam kekurangan, tapi mau berbagi. Ingat kisah seorang janda di Sarfat. Juga ada kisah seorang janda yang miskin di dalam perjanjian baru yang memberi 2 peser untuk persembahan. Itu dalam Lukas pasal 21. Dan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang sangat mulia. Juga kita melihat contoh jemaat Filipi. Mereka hidup di dalam kekurangan, artinya bukan karena mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi mereka memiliki kesukaan untuk memberi secara konsisten bagi pekerjaan Tuhan untuk misi pelayanan. Dan itu sangat-sangat luar biasa memberkati baik Paulus maupun pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dan ketiga, akibat gereja yang suka memberi, maka kita tahu bahwa orang yang memberi, ya, itu akan sangat bersukacita. Orang yang menerima dikatakan pasti bersukacita. Tetapi dalam kisah 20 ya, kisah pasal 20 ayat 35, di sana disebutkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang mendorong gereja memberi? Sekali lagi haruslah dengan iman, dengan kasih yang tulus. Karena dia mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Kesimpulannya, saudara-saudara, bahwa gereja ada karena Tuhan. Dan karena itu gereja ada untuk Tuhan. Gereja adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita sebagai gerejanya, maka saatnya kita menjadi saluran berkat. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan perintahkan. Bahwa apa yang ada pada kita, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Segala apa yang ada pada kita. Dan kita hanya diberikan kewenangan sebagai penata layan. Kita yang mengelola. Jadi gereja haruslah memiliki kasih, memiliki kerelaan untuk berbagi kepada sesama, kepada orang lain. Sekali lagi, dalam hal apa gereja memberi? Gereja memberi seperti apa? Tentu dalam segala yang baik, secara materi maupun secara rohani. Pelayanan kita bersifat holistik global. Maka berilah kepada Tuhan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Tapi juga sebagai anggota warga negara Indonesia, berilah kepada negara, kepada pemerintah apa yang wajib, apa yang harus kita berikan kepada negara. Berilah kepada saudara-saudara seiman apa yang dibutuhkan. Berilah kepada mereka yang membutuhkan pertolongan sekalipun tidak seiman, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kasih sayang. Maka tugas gereja adalah memberikan kebutuhan utama, terutama adalah firman Tuhan, Injil yang menyelamatkan, sehingga mereka pun bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tugas dan panggilan gereja. Bahwa gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa semakin besar kasih karunia yang kita alami, semakin besar kasih karunia atau anugerah yang kita rasakan, yang kita dapatkan, maka semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berbagi, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami, Engkau memperlengkapi kami, Engkau meneguhkan kami. Dan mampukanlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu,
supaya nama-Mu dimuliakan dan kehadiran kami dapat menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita juga memberikan persembahan khusus untuk kelanjutan atau perpanjangan sewa ruko D47 yang akan berakhir pada bulan Maret 2021. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 199 ayat 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ayat yang ketiga. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur dan hormat kami atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kuduskanlah ya Tuhan persembahan yang kami sudah berikan, sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan yang mulia melalui gerejamu Pauk Pukris Kota Wisata. Kami mengucap syukur Engkau juga memberkati kami masing-masing, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kami mengucap syukur Engkaulah yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan. Sehingga melalui semua usaha yang kami lakukan, Engkau memberkati sehingga kami tetap hidup sebagaimana layaknya
kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami bersukacita. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan misi yang sedang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa supaya semua pelayanan ini Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Charles Oematan yang ada di Kamboja. Kami mengucap syukur selama bertahun-tahun mereka ada di sana, mengerjakan misi Tuhan. Dan melalui pelayanan mereka ada banyak orang yang dituntun untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur dan Tuhan teguhkan keluarga ini. Tuhan terus memakai menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sana. Bapa, kami berdoa menyerahkan juga gerejamu di tempat ini, supaya kami tetap menjadi gereja yang ekumenis, tetapi juga menjadi gereja yang misioner, yang memiliki hati Bapa, yang memiliki kecintaan, kerinduan untuk menjangkau yang belum terjangkau baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berkatilah Tuhan semua para pelayan yang ada di sini, para pendeta, para majelis gereja, supaya kami tetap bergandengan tangan, sehati sepikir untuk melanjutkan setiap pelayanan yang ada, supaya gerejamu boleh mengalami kemajuan. Berkati semua jemaatmu supaya tetap bersemangat memuji Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing akibat pandemi. Tetapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami beribadah, ketika kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, di sana Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Sebagaimana firman-Mu hari ini, Engkau sudah memberkati kami dan pakailah kami semua juga menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi. Tuhan menolong presiden, wakil presiden, semua kabinet bersama dengan jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Juga bersama petugas-petugas kesehatan supaya bekerja sama dalam rangka mengatasi penyebaran virus COVID-19 yang sedang ada sekarang ini. Mereka yang sedang menderita karena COVID, kiranya Tuhan melawat memberikan kesembuhan. Mereka petugas-petugas kesehatan, Tuhan juga berikan kekebalan tubuh dan juga kerelaan dan kasih untuk terus dapat melayani secara sukarela. Tuhan, kami doakan semua aparatur negara ini, aparat keamanan juga, TNI, Polri, supaya tetap bergandengan tangan untuk menjaga keamanan negeri ini dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat, dari segala bentuk diskriminasi. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Engkau kiranya memberikan senantiasa kesatuan dan keamanan di tengah negeri kami. Dan segala bentuk upaya-upaya untuk merusak kesatuan, kami berdoa menolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk membangun negeri ini. Tuhan berkati semuanya. Bapak, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua anggota jemaat yang ada di gerejamu. Tuhan berkati dari anak-anak bayi, anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, lansia, tanpa terkecuali. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan juga pertumbuhan iman, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kami percaya orang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati. Berkati orang tua yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan iman, berikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak dan Ibu Pesik, Bapak Opus Sungguh, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Borutobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Batee, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, Eyang Ien Mas Paitela. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dalam masa tua. Jadikan mereka menjadi contoh iman bagi generasi muda. Tuhan mencukupkan juga segala keperluan mereka. Kami tetap mendoakan yang sakit dan membutuhkan kesembuhan, pemulihan. Doa kami terus untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selpi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Pendeta Nikodemus Sabudin, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pak Pahan. Kami tetap mendukung, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, terutama berikan mereka kekuatan iman. Berkati juga semua anggota keluarga supaya tetap sabar
memberikan perhatian, memberikan perawatan kepada anggota keluarga kami yang menderita, yang sakit ini. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Berkatilah ya Tuhan anak kami Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak SLB Kiriakon. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman, berikan mereka sukacita bersama orang tua, bersama dengan guru-guru mereka. Kami juga doakan untuk kelanjutan Ruko D47, entahkah akan disewa kembali ataupun dibeli. Kami berdoa memohon supaya Tuhan memberikan pertolongan, supaya kami tetap dapat beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, umur panjang, memberikan sukacita untuk saudari Joanna Maleri Luah Sembiring, saudari Vanessa Nopita Pelealu, adik Rian Reynaldi Revelino Pilis, Ibu Masnela Rispariani Siregar, saudara Atanasius Gamaliel Sabudin, saudari Farika Pakpahan, Bapak Darius Lambertus Pilis, saudari Natasha Diah Ayu. Kami berdoa supaya dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula pengenalan mereka akan Tuhan, cinta kasih akan Tuhan, dan juga akan sesama. Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu Pendeta Febrianto Rompis dengan Ibu Lucy Natalia yang baru saja berulang tahun pernikahan pada tanggal 16 November. Kami berdoa supaya Tuhan terus meneguhkan keluarga ini, mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai seumur hidup. Kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan Tuhan terus memakai kami menjadi saluran berkat. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sekali lagi mengucap syukur bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Dia memberkati kita, dan Dia juga akan memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian ini, diberkati untuk menjadi berkat. Telah panggilku dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku jadi alatnya. Ayat yang kedua. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Bagi
banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kami muka bumi. Ku diberkati, ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kami muka bumi. Buat bangsa dan semua kami muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita semua mengucap syukur. Tuhan sudah memimpin kita dari awal sampai selesai ibadah ini. Atas nama Gembala, Pendeta, dan semua majelis, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari kita senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati, dan marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom.